متعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين خصوصا لأرواح المؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamiah musalla Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di musalla Al-Hidayah ini dalam acara menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan nuansa ibadah, yaitu dengan kajian-kajian yang biasanya diisi oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Yasin Lutfillah. Berhubung beliaunya tidak bisa hadir, saya yang kena todong. Langsung sentas dikongkon langsung budal karena madrasah lagi libur. Akhirnya ditanya, "Prei ta sampean Malia?" Aku ono perlu sampean ae sing kongkon mrene budal. Berhubung katanya kalau bulan Rabiul Awal itu biasanya baca maulid. Aku tadi cek dengar baca Yasin, Mari Yasin maca maulid gak ngaji. Benernya maulid itu boleh mang ya. Berhubung menungso memang biasa lali ya, sudah. Kita lanjut langsung, tidak ada masalah. Tidak baca maulidnya gak ada masalah karena memang yang penting kajiannya diisi mengenai maulid atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan kitab yaitu dengan nama kitab Irsadus Sari, kumpulan karya daripada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari atau yang terkenal dengan julukan pendiri NU. Iki kitabe asli iki pakai shotnya. Ono gambare. Ya, ono gambare beliau, ono gambare Kiai Hasyim Asy'ari. Karena memang beliau adalah ulama yang luar biasa, bahkan karangannya banyak dibaca di mana-mana. Di antaranya ini, karangan yang populer itu memang dikumpulkan dalam satu nama yaitu Irsadus Sari. Kebetulan pembahasannya beraneka ragam. Di sini ada pembahasan masalah sirah atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang di sini dikatakan Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang luar biasa bukan karena tidak ada alasan. Di sini dikatakan setelah kemarin membahas masalah pernikahannya beliau dengan Sayyidatuna Khadijah. Di sini dikatakan walisidqihi wa amanatihi sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amanatihi dan keamanatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanan nasu yuwaddiuna indahul wada'i wal amanat. Manusia itu banyak yang menitipkan barang-barangnya dan amanat-amanatnya kepada Nabi Muhammad. Ini sampean kalau mau mencari manusia sak dunya gak irano nemu. Musuhnya Nabi Muhammad itu kalau mau nitipkan barang ketika beliau bepergian atau beliau lagi mau kemana gitu, musuhnya ini nitipin Nabi Muhammad. Lek jenengan kali kula sing nitip paling lek pol-polo rencang konco. Dulur konco mungkin. Musuh gak kira anu nitip nang kula kali sampean. Amblas, Pak. Ya, apa musuhnya Mas? Ini ndak. Nabi Muhammad SAW ini sampai dititipi barang amanat oleh musuhnya sekalipun. Kenapa? Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW diakui oleh alam semesta.
Saat itu orang Quraisy itu semuanya tahu kalau Nabi Muhammad adalah manusia paling jujur, sehingga dijuluki apa? Al-Amin, manusia yang paling amanat. Sampai-sampai musuhnya kalau mau nitip barang, nitipnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Le dititip nang kancane, dititip nang dulure amblas. Hilang. Tak balik. Ya mungkin ya sama dengan sekarang. Ketika dikasih amanat apa? Entek duit negara entek kabeh jare dekon. Kenapa? Nak niru Nabi Muhammad. Kalau niru Nabi Muhammad enggak, kenapa? Tujuannya Nabi Muhammad itu membahagiakan umatnya. Coba pemimpin punya sosok seperti beliau, niru cocok kabeh 100%. Ditiru amanatnya, jangan negara ki aman. Berhubung amanatnya gak ditiru blas. Entek kabeh, Pak. Isine negara entek kabeh, pajeke dimundakno. Iki tutuk curhat enggak, ya. Memang keberadaan yang nyata. Lah kok iso negara terkaya rakyat miskin iki gak masuk akal. Nang ndi sing oleh kuliah iku? Kuliah dukur ternyata bahas negara yang terkaya, rakyatnya miskin. Coba. Wong gendeng model koyo apa gak percaya? Lek ana negara terkaya, rakyatnya miskin, aneh ben ajaib. Ini kan kenapa? Karena sosok pemimpinnya mungkin yang tidak niru daripada sifat amanatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada bocoran, saking amanatnya Nabi Muhammad, saking jujurnya Nabi Muhammad, jenengan semerap Abu Jahal. Ya boten semerap sami kula kalau sampean ki boten semerap, cuman pernah kepireng ceritane Abu Jahal semerap nggih boten. Zamannya beda, 1400 tahun lebih. Nggih, cuman pernah kepireng Abu Jahal iku musuh paling jahat Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan sebagian riwayat di setiap nabi itu mempunyai Fir'aun. Sebagaimana Nabi Musa, musuh terbesarnya Fir'aun. Semua nabi itu punya musuh terbesar, punya Fir'aun. Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih parah. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Musa itu di akhir hayat masih ingin beriman, masih ingin mengucapkan keimanannya kepada Allah, mengenai dirinya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa dan Harun. Tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad, Abu Jahal, enggak, Pak. Abu Jahal itu diceritakan ketika mau dibunuh sama Ibn Mas'ud, gak salah yang bunuh. Cenggoro Abu Jahal Ibn Mas'ud kalau gak salah. Apa? Ketika mau dipenggal kepalanya, bisa pesenan. Sik sampean kayak kate ngethok endasku kepalaku, yo aja diketok dek gini. Ya, ketok teko kene. Gulu sing paling ning sor aja diketok dek dhuwur. Apa? Lek sampean gotong nang Muhammad engko neluke nyambal. Manggilannya nyambal, gak nyeluk Nabi. Tapi kalau kita kepada Nabi Muhammad nyeluk Muhammad, kurang ajar. Abu Jahal yang sudah dari dulu kurang ajar. Sehingga apa? Lek ketok aja gini, ketok teko gini, supaya ketika kau nanti bawa ke Muhammad, iki ketok gagah. Nggih, apa gak kurang ajar to, Mbak? Lek Fir'aunnya Nabi Musa, iku sik mau beriman kepada Nabi Musa. Tapi Abu Jahal sebagai Fir'aunnya Nabi Muhammad, ketika mau dibunuh lho sik, nutukno kesombongane, nutukno kecongkaane. Masih menunjukkan perilaku yang tidak baik kepada umat yang hidup bersama beliau. Sudah, ternyata Abu Jahal pernah didatangi salah seorang sahabatnya berdua. Kata sahabatnya, wahai Abu Jahal, di sini yang ada antara aku cuman kamu, wong loro tok. Saiki aku kepingin takon nang awakmu. Aku mau tanya kepadamu, sing jujur jawab ya. Muhammad iku wonge jujur apa ndak sih? Orangnya baik apa ndak sih? Orangnya amanat apa ndak sih? Apa jawabannya Abu Jahal? Ya jujur Muhammad. Tapi ini hidayah gak sampai kepada beliau ya. Kepada Abu Jahal gak tutup hidayah. Meskipun dia meyakini Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang amanat, orang yang benar di dalam ucapannya, Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Apa? Hidayah gak tutup.
Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus banyak bersyukur. Sekalipun tidak pernah memandang Nabi Muhammad, tapi Allah takdirkan punya cinta kepada Nabi Muhammad. Harapan kita semoga cinta yang ada di dalam hati kita tidak berhenti ada di rasa cinta saja, tapi kita tingkatkan agar supaya menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau ngomong masalah cinta kepada Nabi, semua daripada umat ini kalau ditanya mesti ngaku ini cinta. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad? Ini yang berat. Kalau ngaku cinta banyak orang ngaku cinta. Mulutan ngadakno mulutan. Pengajian, keng sayang siji, Pak. Ono dangdutane. Iki apa? Cinta model apa iki? Kira-kira Nabi Muhammad iku lek ketemu merayakan daripada kelahirannya ditambahi dangdutan, seneng tak Nabi Muhammad? Iki PR, Pak. Enggak, iki seni dan lain sebagainya untuk supaya manusia itu tidak bosan. Ya apa sih? Bosan mendengarkan daripada cerita Nabi Muhammad itu adalah hati yang bermasalah tentang keimanannya. Sing bener ya apa? Harus semangat mendengarkan ceritanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Go, Abu Jahal ketika ditanya jawabannya seperti itu. Nabi Muhammad adalah nabi yang jujur, nabi yang amanat, nabi yang benar di dalam apa yang disampaikan. Cuman berhubung hidayah yang tidak sampai kepada Abu Jahal, maka Abu Jahal sekalipun tahu atas kejujuran Nabi Muhammad, tahu atas keamanatan daripada Nabi Muhammad, tahu atas kebenaran Nabi Muhammad, Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kembalikan lagi apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdir Abu Jahal untuk menjadi penghuni neraka. Kita beruntung jadi umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya harapannya sekalipun tidak pernah bertemu langsung, semoga bisa bertemu dalam mimpi. Cuman masalah lekat turunnya ke HP, Pak. Ya, gak mimpi Nabi Muhammad. Sini, ini apa isinya? Isinya HP. Karena memang ada satu cerita. Ini cerita sudah masyhur. Ada di mana-mana banyak. Ada orang cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau ini sudah melakukan semua daripada kesunahan-kesunahannya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad yang beliau tahu. Karena memang dikatakan oleh sebuah syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jika seseorang itu punya rasa cinta yang benar kepada Nabi Muhammad, pasti akan taat kepada Nabi Muhammad. Pasti akan nurut kepada Nabi Muhammad, pasti akan melakukan perintahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada yang dicintai itu pasti akan nurut. Mereka itu loh, istri cinta sama suami, apa yang dikatakan suami akan dituruti. Suami istri, apa? Suami cinta kepada istri, apa yang diminta istri akan dituruti. Karena memang itu sifatnya. Sifatnya orang yang cinta itu pasti akan nurut. Kalau wong nggak dituruti wong, berarti jawabannya satu. Sampean bukan orang yang yang dicintai, sama semuanya. Jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, kok gak dirungokno, gak diturut, ambek menungsone sing urip di saat itu, berarti sampean jadi ustadz gagal, jadi kiai gagal, jadi guru gagal. Kenapa? Muridnya gak cinta sama sampean berarti. Kalau muridnya cinta sama sampean pasti orang yang cinta akan selalu ikut kepada yang dicintai. Ya wes, saya lanjut. Wa idza khatasamu fi amrin yatahakamuna ilaihi li'adlihi wa mailihi ilal haq. Ini sifatnya Nabi. Jika manusia itu terjadi sebuah pertikaian, tukaran, orang masalah, orang Quraisy saat dulu ketika menghadapi masalah itu datangnya kepada Nabi Muhammad yang saat itu tidak diimani. Tapi apa? Minta pendapatnya Nabi Muhammad.
Untuk apa? Untuk supaya Nabi Muhammad dijadikan penengah hakim. Kenapa mulai? Karena mereka orang Quraisy meyakini Nabi Muhammad tidak pernah berpihak kepada seseorang. Berpihaknya Nabi Muhammad yaitu kepada kebenaran. Siapapun pelakunya, apapun masalahnya, ketika itu adalah benar, maka pasti itu yang akan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang Quraisy, kalau ada masalah, mesti yang paling dipercaya untuk menjadi penengah yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada satu cerita. Apa? Dulu ketika orang Quraisy mempunyai masalah mengenai peletakan Hajar Aswad, semerap Hajar Aswad, ini semerap gambare, ini yang pernah tenggeriku insyaallah. Apa? Hajar Aswad itu adalah batu yang ada di Ka'bah. Cuman semakin kok onten tandingan nih. Tiang umroh leboton zakat mencium Hajar Aswad, pergi ke tempat tandingannya sehingga difoto dan di video. Seakan-akan dia sudah mencium Hajar Aswad, disebar video ini. Wong bodoh. Yang dicium kalau bukan Hajar Aswad, kau oleh apa-apa, Pak? Hajar Aswad itu dicium karena apa, kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bin Khattab lagi yang ngomong, wahai batu, aku tahu kau adalah batu yang tidak pernah memberikan manfaat dan tidak pernah memberikan madarat. Kalau bukan karena aku pernah melihat nabiku Nabi Muhammad menciummu, aku tak kendeng kata nyium awakmu jadi ngono-ngono. Ya, kata Sayyidina Umar, kok saiki seakan-akan mencium Hajar Aswad itu sebuah keistimewaan, sebuah hal yang luar biasa. Perlu diketahui, memang mencium Hajar Aswad itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat Nabi mencium Hajar Aswad itu tidak ada manusia yang terluka, tidak ada manusia yang terganggu. Ketika bisa mengganggu manusia yang lain, kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya, beliau menyatakan mencium Hajar Aswad tidak lagi dianjurkan. Iku aja rebutan. Apa maneh wong wedok? Ndesel ngono lanang mbek wedok hanya ingin mencium Hajar Aswad. Bojone gak tahu diambung. Goblok tadi ngono. Lah ngono. Istrinya ya apa suaminya tidak pernah dicium, padahal mencium suaminya karena takdim, karena cinta, itu pahalanya besar. Ki wong wedok mokso mencium Hajar Aswad berdesakan dengan laki-laki yang bukan mahram sampai naudzubillah. Sekarang sudah banyak pelecehan yang ada di situ. Ya apa terus? Ya gak usah berebut. Cukup hati sampeyan di situ mengisyarahkan untuk mencium Hajar Aswad itu sudah jauh luar biasa. Kenapa mulai? Karena tidak ada satupun ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk mengganggu orang lain. Sehingga ketika mau melakukan mencium Hajar Aswad kok terjadi mengganggu orang lain, lebih baik tidak mencium. Karena Islam adalah Islam yang mengajarkan apa? Ajaran untuk tidak menyakiti manusia yang lain. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang Islam yang menyakiti Islam yang lain, Islamnya perlu dikaji lagi. Model kayak apa ini? Siapapun orangnya, masih surban hijau kayak ini bodoh, Pak. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika ada orang manusia mengganggu orang lain, itu adalah hal terberat untuk mencegah dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat-ingat. Siapapun orangnya, ketika punya masalah dengan orang lain dan tidak selesai ada di dunia, itu akan menjadi penghalang terbesar dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata guru-guru kami sering dulu menyatakan, sampai yang duwe dosa ambek Gusti Allah sing akeh, tobat sepisan, menyesal beneran, nangis nang Allah Subhanahu wa taala beres, mari. Ya, tapi kalau dosa itu hubungannya dengan makhluk, dosa hubungannya dengan manusia, iki sing repot.
Kenapa? Harus manusianya itu mau merelakan, mau memaafkan. Sehingga hidup di akhir zaman paling akeh apa? Ya wis rada dikurangi lah kumpul ambek menungso. Apalagi tidak bisa memberikan manfaat. Sudah zaman yang penuh fitnah seperti zaman sekarang ini sering disampaikan oleh seorang penyair, hada zamanus sukut waluzumul buyut warridha bil kut ila antamut, kata di situ ya. Ini zaman adalah sudah saatnya zaman untuk banyak diam, jangan banyak berbicara, karena ketika berbicara itu bisa mengganggu orang lain, itu akan menjadikan dosa yang sangat berat. Waluzumul buyut, zaman ini adalah zaman untuk banyak ada di rumah. Jangan banyak keluar, kecuali dari rumah ke musola, dari rumah ke masjid untuk sholat jamaah, dari rumah ke musola untuk pengajian, bagus. Ojo gak gelem metu teko omah gledek, ono pengajian gak teko. Lek jandum teko. Iki kan gak bener. Keluarnya itu yang sekiranya mendapatkan pahala itu yang paling bagus. Kemudian apa? Waridho bil kut, ridho dengan rezeki yang ada. Wis mun muluk-muluk, apa maneh wis tuwek? Sing kate golek apa? Wis tuwek, Pak, iya wis enom. Makanannya sembarangan sih mau dimakan wis tuwek. Ono gule darah tinggi. Ono duren kencing manis. Po gadung mati jare. Karena saya punya tetangga di kono gak gelem niki po gadung. Kula boten kepingin mati ta sik ansat jare di kono. Iya, jawabane ngono. Iki po gadung lho gak gelem. Kula sik boten kepingin mati jare. Sik kepingin urip jare. Nek endi ono mangan po gadung mati ku. Ya memang, kenapa? Karena memang ternyata setelah diteliti katanya kadar gulanya terlalu tinggi. Orangnya saat itu yang makan gulanya tinggi. Ya weh, coba dia tidak punya gula, insya Allah aman. Wong cili-cilian gula singen niku, po gadung niku sampai eman kate dipangan. Apa larang regane? Ditol sampai wong itu sampai tutup nang Jakarta. Saya tahu saat itu. Sehingga apa? Waktu kecilnya saya dulu, po gadung iku golek karen-karen nih, Pak. Karen-karen ini sing gak diunduh ambek pedagangnya itu yang saat itu mungkin masih kecil, ada 1, 2, 3 diunduh banyak wis. Kenapa? Karena sudah dijual semua. Larang biyen. Nek gak wong akeh duwike gak mangan po gadung. Saiki dikekno tok lah wedi mati jare ngono. Lah repot jare ngono. Ini zamannya sudah. Ya, kemudian apa? Sampai kapan kata ridho bil kut itu? Ridho dengan rezeki yang ada ila antamut. Sampai meninggal, ini yang paling bagus. Kembali pada permasalahan. Ketika orang Quraisy tadi itu punya masalah dengan peletakan Hajar Aswad, sehingga apa? Bingung. Kalau satu orang yang naruh, semuanya berebut. Ingin menjadi manusia yang meletakkan Hajar Aswad, ingin punya andil bahwasannya mereka adalah orang yang ikut dalam meletakkan Hajar Aswad. Sudah, akhirnya sepakat orang-orang Quraisy. Sepakat kalau ada manusia yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram saat itu, maka dialah yang akan menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad. Sudah ditunggu Pak hari esok. Ternyata manusia yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah, apa kata mereka? Radina bil amin. Kami ridho dengan Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung ngangkat Hajar Aswad untuk dipindah. Tidak. Cerdasnya Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga apa? Hajar Aswad tersebut, batu tersebut ditaruh ada di selendang. Kalau bahasa sekarang mungkin surbane. Ya, kain sing rotok kantel, batunya ditaruh. Kemudian setiap pemimpin daripada kabilah orang Quraisy saat itu disuruh pegang surbannya, digotong bareng-bareng ya. Keroyokan. Digotong dari tempatnya bareng-bareng. Setelah dekat ada di Ka'batul Musyarrafah di situ, langsung Nabi yang naruh. Sehingga orang Quraisy saat itu hebat.
cerdas temenan panjenengan Nabi Muhammad. Ya. Apa yang ada di pikiran orang Quraisy semuanya bahagia. Setiap pemimpin daripada kabilah Quraisy saat itu semuanya merasa bahagia, merasa diberi apa? Diberi keistimewaan oleh Nabi Muhammad. Bisa gotong pisan keroyokan gotong Hajar Aswad. Sehingga setelah dekat di Ka'bah langsung Nabi Muhammad yang naruh. Orang Quraisy ngomong, cerdasnya Nabi Muhammad luar biasa. Memang kata para ulama, Allah menciptakan akal itu, kalau tidak salah ada di kitab Manhajus Sabi saya baca itu. Allah menciptakan akal itu ada 1000. Yang 999 diberikan kepada Nabi Muhammad. Hebat apa enggak? Kan dipikir berarti. Tinggal 1. Ya, 1 ini dibagi 10. Yang 9 untuk para nabi dan orang-orang soleh atau wali Allah yang lain. Untuk orang-orang istimewa yang 9. Tinggal berapa? 1. Tapi 1 ini bukan 1 dari 1000. Wis mati ini dibagi, wis 0, wisanan. Ya, satunya 1/10 dari 1 yang pertama, wis 0, ya, hitungannya sudah 0, tinggal 1. 1 ini dibagi 10 lagi. Yang 9 diberikan kepada kaum laki-laki, yang 1 diberikan kepada kaum perempuan. Cuman aneh bin ajaib, banyak orang laki-laki nurut ambek wong sing wedok rame apa nih ya. Padahal akalnya itu yang punya banyak itu yang laki-laki. Yang punya akal 9 itu orang laki-laki. Perempuan punya 1. Lah kok iso diwalik? Wong lanang nurut nang wong wedok. Iki aneh bin ajaib, Pak. Sing bener iku wong wedok nurut nang wong lanang, mergo akale wong wedok cuma 1, laki-laki ada 9. Cuman ini yang terjadi sudah di akhir zaman. Kenapa? Kata para ulama, lek ngono ya kiamat. Pancut wong wedok terus nurut nang wong lanang. Ya sudah, karena memang ada satu riwayat kapan seorang kaum itu sudah memasrahkan urusannya kepada perempuan, maka tunggulah saatnya kehancuran. Di sini tanda-tandanya sudah banyak sudah. Akan tanda kehancuran dunia, ya mungkin diantaranya penyebabnya yang seperti itu. Ya, kemudian di sini setelah daripada Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajar Aswad tersebut, ini memang ceritanya banyak diceritakan itu oleh Al-Imam Murtadha Zabidi. Kalau salah di Syarah Ihya itu memang beliau menceritakan luar biasa mengenai keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW ya, mengenai peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad tadi itu yang diletakkan ada di Ka'bah tersebut. Setelah daripada hasil musyawarahnya, sehingga apa? Wa amara kullu qabilatin an ta'khudha bi tarfin min nasabi yarfa'uman. Ini di sini dikatakan. Nabi ketika diperintahkan untuk meletakkan Hajar Aswad, tadi diceritakan bahwasanya Nabi tidak langsung angkat, tapi mengajak para pemimpinnya untuk ikut andil. Supaya apa? Supaya punya kenangan bahwasannya Hajar Aswad itu diletakkan bersama-sama. Karena memang Ka'bah itu kata para ulama itu awalnya memang dari dulu sudah ada. Cuman ada yang ngomong itu yang bangun Nabi Adam. Adapun Nabi Ibrahim itu adalah merenovasi. Nabi Ibrahim merenovasi, bukan bangun dari awal. Mungkin yang agak panjangan dulu sehingga rotok di kotakno, sehingga Hijr itu masih termasuk daripada Ka'bah. Orang yang tawaf ono di antara Ka'bah sama Hijr gak sah, karena itu masih termasuk Ka'bah. Sing model letter U ya, setelahnya Ka'bah itu sebelah apa nih? Sebelah apa nih? Yang pernah ke sana siapa? Sebelah utara apa sebelah kanannya? Ya, sebelah selatan nih, wallahu a'lam. Coba. Itu yang ada di tengah-tengah itu gak sah kalau tawaf di situ, karena itu masih termasuk Ka'bah ya. Sudah Nabi Ibrahim itu yang merenovasi bersama dengan putranya yang bernama siapa? Nabi Ismail ya, sudah direnovasi sama Nabi Ibrahim.
Itu dulu ceritanya seperti itu. Direnovasi, diapikno, setelah selesai diceritakan itu Nabi Ibrahim masuk ke Ka'bah. Wis. Setelah masuk ke Ka'bah apa? Delok dok? Enggak. Nabi Ibrahim gak delok dok. Pojokannya nonton pinten? Sekawan nggih. Setiap pojokan itu disolati oleh Nabi Ibrahim 1000 rakaat. Mergane jenengane bangun omah, pun mantun, ojo jual mampi yo hebat tukang iki. Ojo, Pak. Salat tuh atau 2 rakaat. Salat mutlak. Kemudian doa, ya Allah, rumah ini jadikanlah rumah yang berkah. Seperti Nabi Ibrahim. Setelah daripada Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah tersebut, salat setiap pojokan 1000 rakaat. 1000. Ya, 1000. Berarti ono piro? 4000, Pak. Sing jelas bukan orang endi iki? Dudu wong Punjaya, gak irana kuat padha sate pisan jarene kono ya. Kon salat 4000 gak irana kuat. Nabi Ibrahim salat 4000. Setelah salat 4000 itu, Allah Subhanahu wa taala ngomong sama Ibrahim, sama Nabi Ibrahim. Ma ahsana ma fa'alta ya Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, betapa indahnya yang kau lakukan wahai Ibrahim. Setelah memperbaiki, merenovasi Ka'bah, engkau sholat 4000 rakaat. Sholat 4000 rakaat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi wahai Ibrahim, ketahuilah, ada yang lebih baik dari itu. Dari apa? Sholat 4000 rakaat. Ada yang lebih baik dari sholat 4000 rakaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Nanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa wahai Allah yang lebih baik dari itu? Yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Karena lukmatun min ja'iin di situ lebih afdol, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lukmatun min batni ja'i khairun min alfi jami'. Min bina'i alfi jami'. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Satu suap makanan yang masuk ke perutnya orang yang kelaparan itu jauh lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid. Membangun loh ya, duduk ngerenovasi, membangun dari nol, dari pondasi. 1000 masjid kita bangun itu masih lebih baik daripada apa? Masih baik kan memberi makan orang yang kelaparan. Tapi sekarang apa? Orang berbondong-bondong bangun masjid di Mekarno, padahal kadang si api. Ya, diwapikno maneng. Sing salat gledek wong 3 wong 4. Masjid itu sak den geden. Loh kok seperti itu? Memang Nabi sudah menggambarkan nanti di akhir zaman ini akan banyak manusia itu yang berbondong-bondong, berlomba-lomba memperindah masjid, bukan memakmurkan masjid. Memperindah. Masjid itu di model Timur Tengah dan lain sebagainya. Sing salat gak ono. Sing salat wong 3 wong 4. Masjid itu sak den geden. Ndak le Jumatan kabeh le Jumatan. Masjid di Al-Anwar Jumatan tuh alun-alun, Pak. Jumatan. Bendinane coba. Wong sobo tambah. Ya. Masjidnya gede sing salat sedikit, itu sudah tandanya. Ya, yang dikejar bangunan, bukannya apa makmurnya masjid. Ini yang banyak dulu, sehingga kata para ulama Nabi Ibrahim setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai daripada pahala yang lebih baik daripada membangun Ka'bah, membenarkan Ka'bah, merenovasi Ka'bah dan sholat 4000 rakaat itu lebih baik, masih lebih baik kan daripada memberi makan. Nabi Ibrahim langsung bergegas. Setelah itu beliau membuka rumah makan gratis. Bahkan diceritakan sampai sekarang ada di Baitul Maqdis kata itu. Ya, itu adalah kenang-kenangannya Nabi Ibrahim bagi orang yang mau haji, dibuka. Karena memang zaman dulu itu tidak ada warung gak ono, apa maning catering tambah. Saya ingat kok, saudaranya Mbak dulu waktu haji itu gawa beras, gawa kompor, gawa asin. Ya, itu zaman dulu. Apalagi zamannya Nabi Ibrahim tambah. Sehingga Nabi Ibrahim
setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya memberi makan, beliau selalu makan bersama. Sampai dijuluki setiap ada tamu mesti dikasih makan oleh Nabi Ibrahim, sampai beliau dapat gelar Abu Difan, bapake para tamu. Karena seperti itu pahalanya. Kenapa? Lek dulu memang penting ngasih makan seperti itu. Saya ki wong haji digawe mangan, wis oleh jatah. Wis bayar teko omahe, cateringane jelas. Ya wallahu alam kalau gak cocok. Ya, enggak dek ngono rada legi, rada apa dek kan memang lidahnya beda. Yang biasa mangane apa sing jeneng sedep dek kono-kono sedepe ya mesti gak cocok ya, sehingga ya apa ya mungkin koncone dhewe ketika haji atau umroh di situ punya makanan yang dari Indonesia, temennya sendiri yang dikasih, karena memang tidak sama. Sampai saya dapat cerita, ini ada orang umroh ya, orang Indonesia menikah dapat orang Medina. Itu ketika ada orang yang umroh, ini pesenan kok, gawakno sambel, sambel apa waktu itu, ambek iwak kelotok sini jaluk iku Pak. Ya, ambek iwak asin yang dijaluk. Kenapa? Di Medina gak ono mungkin. Sampai kayak gitu. Kenapa? Kesukaannya kan beda. Lek wis ilat Jawa ono te Arab ya iku mang rasane. Sehingga apa? Lek sampean haji mempunyai banyak makanan, teman-temannya ya silahkan untuk niat niru daripada amalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bisa. Kan keranten pun bisa, karena saya sebagai pengganti ya ojo suwe-suwe. Ya, pengganti itu saanane wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana taraf bi annana wa annana asrafna ala ladha wa askur lana al-awrati